Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi untuk kita membahas firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita belajar, kita teruskan tentang doa dari neraka kemarin. Ya, karena masih ada beberapa pertanyaan dari beberapa saudara, bagaimana sesungguhnya tentang doa dari neraka itu. Mari kita lihat dulu dalam Lukas pasal 16. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan begini. Kenapa Lazarus yang miskin bisa masuk surga? Apakah kemiskinan membawa kita ke surga? Apakah kekayaan menghambat kita ke surga? Apakah kekayaan juga bisa membawa kita ke surga? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 16. Ayat 19 berkata begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, orang kaya ini tidak disebutkan namanya di sini, tapi kebiasaannya, pakaiannya, jubahnya, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan, berpesta. Saudara, ini kaya betul-betul, ya. Orang ini hanya diingat kekayaannya dan kebiasaan pestanya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Saudara, orang kaya selalu dikenal namanya siapa. Tapi pengemis ini, siapa yang tahu nama pengemis? Siapa yang peduli dengan pengemis? Orang tidak peduli. Tapi Alkitab mencatat nama pengemis itu adalah Lazarus. Saudara, ini bukan sekedar nama itu dikenal atau tidak dikenal. Ini berbicara. Karena ini konteksnya adalah berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Lazarus ini namanya ada di dalam kitab kehidupan. Karena dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Bukan karena kemiskinannya dia masuk surga. Kita lanjut dulu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara, orang kaya ini ternyata dia masuk ke neraka, ke alam maut bukan karena kekayaannya. Tapi dengan kekayaannya itu dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan saya percaya sebenarnya ini orang percaya. Dalam pengertian orang beragama. Karena di rumahnya yang kita bahas kemarin ada kitab Musa dan kitab para nabi. Itu berarti berbicara tentang Taurat dan kitab nabi-nabi. Ada Alkitab di rumahnya. Tetapi dia tidak melakukan kebenaran firman. Tuhan berkata kalau ada yang lapar kasih dia makan. Orang kaya itu tidak menyambut orang miskin yang lapar dan sakit-sakitan. Tapi justru anjingnya yang keluar menyambutnya, menjilati boroknya sampai dia mati. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bapak Ibu Saudara, yang membawa Lazarus sampai ke pangkuan Abraham di Firdaus bukan karena kemiskinan sekali lagi, tapi karena Lazarus hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kemudian matilah orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Wow, ada kehormatan yang luar biasa. Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut. Saudara, tidak ada yang keluar dari alam maut ini nanti akan pindah ke Firdaus atau dibawa ke surga. Tidak ada. Saya mau katakan kematian orang percaya itu indah. Alkitab menyebutkan di dalam Wahyu pasal 14-13 bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan.
yang mati di dalam Tuhan, di garis bawahi. Dan Rasul Paulus juga pernah berkata, mati adalah keuntungan. Saudara, mati adalah keuntungan. Bisakah kita berkata mati adalah keuntungan? Saudara, ini tidak mudah. Tapi kalau hidup adalah bekerja dan memberi buah bagi Kristus, itulah baru mati adalah keuntungan. Tapi kalau mati di luar Tuhan, itu celaka, itu kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara. Karena dijemput oleh malaikat maut, dibawa oleh malaikat maut ke alam maut, di Hades sana, sengsara di sana. Sudah ada kepanasan, kehausan. Saudara, ngeri sekali. Sementara di Firdaus, tempat orang yang mati di dalam Tuhan, dia berbahagia, sukacita, semua ada di sana. Haleluya. Dan pemazmur juga berkata, berharga kematian orang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saudara dikasihi Tuhan? Kalau engkau menerima kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, selalu poinnya ada di sana, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Jadi terbukalah hidupmu, jangan sampai engkau tidak menerima kasih Allah. Orang yang dikasih adalah orang yang menerima kasih Allah ini. Kasih karunia yang besar adalah keselamatan. Saudara menjadi anak Allah. Haleluya. Coba direnungkan sebentar. Sudahkah saya dikasih Allah? Jangan sampai saudara menggerutu. Di saat-saat seperti ini, ada corona seperti ini. Saudara, kematian tidak menakutkan kita. Karena mati kapanpun sama saja. Kalau hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati juga berbahagia, mati berharga. Tapi kalau engkau ada di luar Tuhan, saudara, kalau engkau belum siap mati, berarti engkau ada di luar Tuhan. Atau, Pak, saya sebenarnya sudah siap mati, tapi nanti dululah. Ya, saudara sudah mengerti. Saudara mau bekerja lebih keras lagi untuk Tuhan. Ya, berarti saudara sudah ada di dalam Tuhan. Tapi kalau hidupmu masih di luar Tuhan, mari saudara berpikir lagi. Malam ini saudara mendengar kabar baik. Ada dua kematian. Satu, orang miskin itu mati di dalam Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Namanya ada dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, waktu mereka kembali dari pelayanan, ngusir setan, buat mujizat, mereka bersuka cita, setan jatuh dari langit. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan bersuka cita karena hal-hal itu, tapi bersuka citalah karena namamu ada tertulis, terdaftar, tercantum di dalam kitab kehidupan, di dalam surga. Kitab surga ada namamu. Ada tidak? Kalau saudara masih belum yakin, oh saya Kristen Pak. Saudara, Kristen belum menentukan namamu ada di sana. Jangan sampai kok Kristen punya kitab suci di rumah seperti orang kaya ini. Tuhan Yesus juga pernah bertemu orang kaya. Dia berkata, jualah seluruh hartamu, pulanglah jual seluruh hartamu, bagikan orang miskin, dan kembalilah ke sini, ikutlah aku. Orang kaya itu sedih dan tidak kembali. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah orang kaya itu pergi dan tidak kembali lagi. Yesus berkata, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Saudara, mengerikan. Tapi murid-murid kemudian berkomentar, kalau demikian siapa yang bisa masuk surga? Mustahil dong. Lalu Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dan Tuhan membuktikan, Sakius yang kaya, penipu, pemeras, kaya, tukang pajak. Saya tidak menuduh saudara yang bekerja di pajak, tapi dulu yang kerja di pajak jangan seperti juga Gayus Tambunan dulu, ya, tipu-tipu, peras sana sini. Saudara yang bekerja di sektor keuangan,
jadilah saudara yang jujur, yang benar. Sekarang ini saudara-saudara yang bekerja dengan COVID-19 di pemerintahan, penyaluran bantuan, jangan tipu-tipu. Jangan salurkan bantuan kepada orang yang kau kenal. Daftar yang sudah ada jangan diganti, jangan dibelokkan. Jangan berkata saya bagi, saya juga harus dapat. Saudara sudah punya berkatnya sendiri. Jangan ambil milik orang lain. Karena saudara adalah anak Tuhan. Kecuali saudara hidup di luar Tuhan. Saudara pencuri, penipu. Nah, jangan. Dengar baik-baik kembali lagi tadi. Namamu ada belum di dalam kerajaan Allah? Lazarus sekalipun miskin, namanya ada. Orang kaya ini sekalipun dia percaya, mungkin dia waktu itu agama Yudaisme, tapi dia tidak menyambut orang miskin itu, menolongnya, merawat sakitnya, tapi justru anjing-anjingnya yang keluar. Ngeri tidak, saudara? Banyak orang kaya menjadi sombong, tidak mau menolong orang lain. Kekayaanmu bisa busuk, kekayaan tidak kau bawa kemana-mana. Nolong orang miskin, berapa sih roti itu? Berapa sih satu piring nasi? Berapa sih baju satu? Berapa sih pengobatan? Tidak seberapa. Jadi lakukan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Lazarus masuk Firdaus. Orang kaya kemudian masuk di alam maut, sengsara di Hades sana. Mari kita lanjutkan. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sudah ada nyala api, sudah kesakitan, kehausan, ngeri. Bapak Ibu, tapi ini bisa dilihat dong, baku lihat. Saudara, orang bilang masih bisa nanti diatur, dikirim doa-doa. Kemarin sudah saya bahas dengan baik. Dari neraka pun, dari kesengsaraan ini orang kaya berdoa buat 5 orang saudaranya. Dan minta Lazarus supaya diutus ke sana. Saudara, orang kaya ini masih berpikir dia kaya. Dia nyuruh Bapak Abraham. Masih suruhlah Lazarus. Kadang-kadang kita lupa, karakter kita tidak berubah, saudara. Kalau di bumi engkau tidak menerima Kristus dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, sehingga ada buah roh, karaktermu berubah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, saudara tidak bisa. Hidupmu harus berubah ketika engkau ada di dalam Tuhan. Jangan sampai kita beraktivitas agamawi, tapi hidup kita hanya untuk kepentingan diri kita. Karakter kita tidak diubahkan, tidak dibentuk. Agama tidak menyelamatkan saudara. Tidak menyelamatkan saya. Saya pernah bersaksi 5 tahun kurang lebih beragama Kristen. Tidak menolong. Dari kecil saya sudah beragama, sangat taat. Tapi juga tidak menolong saya, mengenal Tuhan. Perubahan karakter terjadi setelah saya menerima Kristus, membiarkan Kristus mengerjakan dalam hidup saya, dan saya mengambil tanggung jawab melakukan anugerah itu, mengerjakan anugerah keselamatan di dalam diri saya, sehingga ada buah pertobatan, ada buah keselamatan, ada buah roh di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lanjutkan lagi. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, berkat jangan dinikmati sendiri. Berbagi kepada sesama. Ketika engkau menerima berkat, ada berkat orang lain di sana. Amin. Ada titipan Tuhan, ada milik Tuhan di situ, ada milik orang miskin di sana yang perlu kita tolong. Ini waktunya berbagi. Justru di hari-hari ini kita dalam kesulitan, kita sedang diizinkan oleh Tuhan. Apakah kita mau berbagi? Mari kita berbagi bersama-sama dengan Tuhan untuk menolong orang-orang lain. Mari kita lihat lagi, apalagi bukan sekedar yang baik yang buruk. Makanya kalau seandainya orang kaya tadi menyambut Lazarus sebagai orang percaya sesama saudara di dalam kasih Kristus, wow, saya percaya orang kaya dan Lazarus sama-sama di surga.
Tadi Bapak berkata orang kaya susah masuk surga. Tapi ingat Abraham. Kekayaannya Abraham tidak terhitung, hampir memenuhi negeri itu. Tidak cukup dengan Lot, saudara, di satu negeri. Ingat Ayub, orang yang paling kaya di wilayah itu. Mereka juga masuk surga. Ini bukan masalah kekayaan, tapi kekayaan itu dipakai untuk apa? Diri sendiri, sebab orang kikir, orang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi ketika kita mengikuti Kristus, berbagi, memberi makan mereka yang lapar. Banyak saudara kita yang kekurangan, ayo kita kasih makan. Gereja turun, saudara lihat banyak orang turun. Jangan pura-pura jadi miskin sekarang ini. Kalau engkau masih mampu, berbagilah. Tapi kalau engkau memang layak menerima bantuan, terimalah. Jangan tipu dosa, kutuk kemiskinan bisa turun atas engkau. Lalu kita lihat lagi, selain itu, daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ada gap yang jauh, tidak terseberangi. Orang yang mau lari dari alam maut ke Firdaus tidak bisa. Orang dari Firdaus mau tolong tidak bisa. Oh, saya mau tolong saudaraku, saya ambil air 1 ember, saya kasih mereka siram. Tidak bisa, saudara. Ada jarak yang tidak terseberangi. Tapi dong bisa baku lihat, baku kenal. Mengerikan menderita kita, saudara. Jadi jangan sampai. Itu sebabnya dengar kabar baik hari ini. Mari kita lihat lagi. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana orang yang hidup tapi gaya hidupnya adalah gaya hidup mati? Janda-janda yang hidup mewah sewaktu hidupnya dan yang lain-lain, dikatakan di situ, peringatkanlah mereka. Saudara, kalau engkau dicukupi lebih dari yang lain, berbagilah. Jangan ambil kemewahanmu sendiri, berpesta sendiri, lupa orang-orang lain. Pak, pesta boleh enggak? Boleh. Tapi bukan egois untuk diri sendiri. Senangkanlah orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaraku, jangan sampai untuk hidup diri sendiri. Yesus juga pernah berkata, biarlah orang mati mereka menguburkan orang mati mereka. Orang mati menguburkan orang mati. Ada orang yang hidup ini tapi sudah mati sebenarnya. Kenapa? Karena mereka hidup di luar Tuhan. Saudara, jangan sampai engkau mati sekarang ini. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara butuh jalan untuk sampai kepada Bapa. Untuk sampai ke surga saudara butuh jalan. Dan jalannya adalah Yesus. Saudara butuh dibenarkan karena engkau orang berdosa. Saya orang berdosa. Butuh dibenarkan. Dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Lewat darahnya dosa kita dihapuskan. Haleluya. Sekalipun merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Haleluya. Tapi dia juga adalah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa menerima, dia menerima hidup yang kekal. Artinya yang kekal adalah saudara punya persekutuan. Mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar. Haleluya. Kenal, tahu kehendak Bapa untuk kita lakukan dalam hidup kita ini. Saudara, sekali lagi ya, ini untuk memastikan dulu. Jangan sampai saudara tidak yakin mendapat bagian dalam kerajaan surga. Lalu kita bahas lebih lanjut.
ada pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Lalu siapa kemudian yang gentayangan di luar, yang jadi hantu nakut-nakuti, dukun pakai kuasa-kuasa itu, dan yang ada di kuburan, di mana-mana ada kuasa kegelapan. Saudara, sekali lagi itu adalah kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara. Ini setan dan antek-anteknya. Dia bukan orang mati itu. Memang ada yang namanya roh orang mati. Ada yang namanya roh nenek moyang. Itu jenis-jenis roh jahat. Jadi satu kali ada seorang tanya sama saya, "Pak, saya ketemu nenek moyang menjumpai saya." Saya katakan yang menjumpai saudara bukan nenek moyang, tapi roh nenek moyang. Saudara, manusia hidup hanya sekali, lalu mati dan dihakimi. Selesai. Yang satu dibawa ke Firdaus, mati di dalam Tuhan, dihakimi untuk menerima hadiah. Yang satu hidup di luar Tuhan, dibawa ke alam maut, kemudian juga dihakimi untuk menerima hukuman kekal. Saudara pilih yang mana? Jangan, saudara, saya pilih atau. Tidak bisa. Saudara harus pilih yang benar. Akulah jalan dan kebenaran. Selama Yesus masih terbuka, dia datang bukan untuk menghakimi saudara. Saya menyampaikan kabar baik bukan untuk menghakimi saudara. Tapi mari kita koreksi. Saya pernah ada di luar Tuhan. Hidup di luar Tuhan. Cara-cara duniawi, egois, kepentingan diri sendiri. Tapi mulai hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Menerima keselamatan. Hidupmu jadi berbeda. Nah, kita lanjutkan tadi. Saudara, lalu yang di luar tadi siapa? Ya itu tadi. Yang gentayangan tadi. Roh-roh jahat. Jadi itu bukan keluarga kita, bukan saudara kita. Lalu kalau kita kasih makan, boleh enggak di kuburan? Tidak boleh. Saudara marah-marah di kuburan, istrimu mati duluan atau suamimu, boleh enggak? Enggak boleh. Satu hari ada satu nenek datang sama saya setelah diajar ini. Dia biasa dari Jayapura datang ke Manokwari 1 tahun sekali. Untuk marah-marah di kuburan suaminya. Kamu enak saja mati. Tidur di sini. Tinggal-tinggal. Saya setengah mati dengan anak-anakmu ini. Saya harus cari makan. Sekolahkan mereka. Kau tidur saja di sini. Setelah dia mendengar pengajaran ini saudara. Dia bertobat. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya tidak pergi ke Manokwari lagi, Pak." Kenapa nenek? Karena dia tidak ada di sana. Di kuburan hanya tersisa tulang-tulang saja saudara. Rohnya sudah kembali ke Firdaus. Tulang-tulang itu nanti akan dibangkitkan pada waktu sangkakala Allah dibunyikan. Dan kita yang hidup diubah dalam sekejap untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi jangan repot, juga kuburan dibangun yang bagus-bagus. Berikanlah pertolongan buat orang lain yang masih hidup. Amin. Boleh enggak Pak kasih makan? Saudara, kamu kasih makan siapa? Kasih makan orang miskin, anak yatim, orang yang sedang kekurangan. Jangan bawa makanan ke kuburan. Enggak ada artinya. Boleh enggak Pak bawa bunga ke kuburan? Untuk apa bawa bunga ke kuburan? Bersihkan kuburan itu. Ya untuk menghiasi saja Pak, sekedar supaya pantas boleh. Tapi kalau dia kesukaannya bunga ungu Pak, saya bawakan ini. Saudara sudah tidak betul. Karena saudara berlaku seperti memberi untuk dia. Saudara kasih Alkitab, boleh tidak? Tidak boleh. Dia tidak ada di situ saudara. Dia tidak ada di situ. Kuburan tidak ada saudara kita di sana. Yang ada roh-roh kuasa kegelapan di sana. Memakainya. Setiap orang yang lahir saudara ada malaikatnya yang mendampingi. Dan juga ada kuasa kegelapan yang mendampingi. Saya ingat kesaksian daripada Bapak Tony Daud saudara. Menurut beliau yang pakar tentang dunia roh saudara. Beliau katakan bahwa setiap kita yang lahir ada sisi yang gelap ini. Itu ada satu roh yang mendamping yang menyerupai kita bertumbuh seperti kita.
Itulah yang ketika kita mati, dia toki-toki pintu, dia datang, dipanggil datang. Saudara masih ingat kisah Samuel dipanggil oleh Saul lewat dukun perempuan itu? Itu bukan Samuel yang datang. Itu bukan roh Samuel, tapi roh orang mati yang menyerupai Samuel. Saudara bisa periksa nanti, kata-katanya tidak tepat. Apa yang dikatakan tidak semua digenapi. Itu bukan dari Tuhan. Samuel sudah ada di Firdaus, sudah senang dengan Bapak di surga di sana. Jadi tidak ada hubungannya. Itu sebabnya Saul akhirnya tidak tertolong, saudara. Saudara harus melihat itu bagian kekejian. Saudara masuk di dunia arwah-arwah, dunia orang mati. Kita tidak berhak. Ada banyak orang bahkan kepercayaan datang ke kuburan, keluarga atau kuburan orang-orang hebat, kemudian bertapa, tirakat di sana, mencari pewahyuan, dan muncul orang itu, tokoh-tokoh negara misalnya. Biasa dipanggil, saya dengar saudara. Saya dari kampung, keluarga saya dulu juga mengenal dunia kegelapan. Saudara, orang cerita itu. Tapi saya mau katakan, itu bukan orang itu. Itu roh-roh orang mati. Jadi bukan orang yang mati itu. Yang mati di luar Tuhan, dia sudah ada di alam maut, nunggu. Yang ada, yang mati di dalam Tuhan ada di Firdaus. Jadi siapa yang di sana? Roh-roh jahat itu, kuasa kegelapan yang menyerupai orang yang sudah mati itu. Suaranya persis, tingkah lakunya persis, dia tahu kesukaannya karena memang dia mendampinginya. Saudara, ada tugas khusus untuk itu. Nah, saya tidak membahas itu lebih dalam, tapi seperti itu. Lalu siapa? Orang bertanya lagi kepada saya, Pak, yang di Skyland, ini Jayapura ini ada Skyland, ada salah satu tikungan mata kucing, terkenal dengan ada nona Belanda, noni Belanda di sana. Katanya dulu ada mati di situ, dan orang masih dijumpai sampai sekarang ini, masih diperlihatkan beberapa orang. Saya katakan itu bukan noni Belanda itu yang mati, tapi ada roh orang mati yang menyerupai. Jadi hantu. Orang yang mati di luar Tuhan tidak jadi hantu. Orang yang mati di dalam Tuhan apalagi. Mereka sudah punya tempat. Sekali lagi, jangan salah. Semua cerita di luar itu, saudara, saya mau katakan tidak betul. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena mereka tidak punya referensi yang betul ketika menyampaikan. Tapi Yesus, dia adalah Allah. Dia datang dari surga. Dia tahu dunia roh. Dia pernah mengalahkan maut. Dia turun ke alam maut. Sampai maut dikalahkan. Sengat maut dipatahkan. Amin. Jadi saudara tidak perlu lagi seperti itu. Kita masih mengenang keluarga kita yang sudah pergi, sudah meninggal. Baik. Tapi tidak boleh panggil-panggil. Tidak boleh mendoakan. Saudara masih ingat pernyataan Raja Daud ketika anaknya yang baru dilahirkan melalui perselingkuhan mati. Dia berdoa dulu sampai menangis. Tapi Tuhan tidak menjawab doanya. Kemudian dia sadar. Dia kemudian mandi, berurap, kemudian minta makan. Orang heran. Saudara, kalau saudaramu meninggal, itu selesai. Jadi berbaktilah buat papa mamamu yang masih hidup. Kalau mereka sakit-sakitan di masa tua, layani sampai penuh. Berbakti sampai penuh. Kalau dia sakit, layani sepenuhnya. Dan bagikan hidup Kristus. Sampai dia meninggal, saudara tidak perlu takut karena saudara berbakti. Jangan terlambat. Jangan sudah mati, saudara baru ribut dengan kuburannya. Saudara ada banyak kebiasaan. Baru potong ini, potong itu, kasih ini. Datang ke kuburan menangis-menangis. Tidak ada guna. Tapi waktu dia hidup, kalau sekarang orang tua masih bisa diajak makan, ajaklah makan. Kalau dia mau pakaian, belilah pakaian yang terbaik. Belikan jas untuk pergi ke gereja. Ya, meskipun dia bukan majelis, tapi dia bisa cerita. Satu hari saya mendengar kesaksian teman saya. Ketika dia pergi ke Amerika, dia beli jas yang terbaik buat papanya. Papanya begitu bangga. Tiap kali ke gereja, pas perjamuan dia pakai ini jas dari anak saya. Oh, luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Berikan yang terbaik buat orang tua, tete nenekmu,
Om, tante mungkin, keluargamu, papamu yang masih ada. Berikan. Jangan tunggu dia sudah mati baru ribut. Bawa bunga besar-besar, bawa ke kuburan bunga, bawa kesukaannya. Tidak ada gunanya. Beri yang terbaik sekarang ini. Haleluya. Amin. Saudara, ini bagian penting. Jadi Daud berkata begini. Bukan dia yang akan datang kepadaku, tapi aku yang akan datang kepadanya. Amin. Jadi orang itu tidak bisa datang kepada kita. Lazarus tidak diizinkan diutus untuk pergi ke dunia. Demikian juga Nabi Samuel tidak dipanggil dukun dia datang. Kok seenaknya? Dukun memangnya bisa ngobok-ngobok Firdaus. Sudah siapa dia? Dia dipakai oleh kuasa kegelapan. Petenung, peramal. Itu tipu. Sudah banyak mantan dukun yang bertobat dan bercerita. Saudara bisa cek di YouTube banyak sekali. Jangan kena tipu daya. Ajaran nenek moyang kita kelihatan baik. Tapi biasanya bersandar kepada roh jahat. Binatang-binatang, penyembahan berhala dan sebagainya. Stop. Amin. Tapi hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Bukalah hatimu bagi Kristus. Biarkan Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Dan biarkan dia mengerjakan di dalam hatimu perubahan demi perubahan ini. Dan namamu dipastikan ada tercantum dalam kitab kehidupan. Malam ini pastikan namamu ada di sana. Kalau namamu belum ada, kau masih takut mati, saudara-saudara, bukalah hatimu. Terimalah Yesus di dalam hidupmu. Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarkan dia yang menjadi penguasa tunggal atas hidupmu dan kau mengikut Kristus seumur hidupmu. Saya mau kasih berita ini. Sudah tidak ada seorang pun yang pernah berkata dia berasal dari surga kecuali Yesus. Amin. Tidak ada seorang pun. Dia sudah pergi ke sana, menyiapkan tempat buat kita. Jadi apa yang kita takutkan? Jangan pernah takut mati. Kalau kau hidup di dalam takut akan Tuhan, jangan pernah takut. Karena Yesus sangat mengasihi engkau. Biar kebenaran-kebenaran ini menolong saya dan menolong saudara. Supaya engkau hidup dalam kasih karunia Allah. Sekali lagi, tidak ada orang-orang yang gentayangan. Saudara-saudara yang sudah tua, yang takut mati ketika engkau mendengar firman ini. Kalau saudara punya keluarga yang tua yang takut mati, saudara bisa bagikan ini supaya dia mendengar. Ada banyak saya melayani lansia dan mereka memahami tidak takut lagi mati karena mereka sudah siap. Malaikat akan jemput dia. Haleluya. Tidak perlu takut lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari buka hatimu, biarkan Kristus mengerjakan di dalam hidupmu dan kerjakan keselamatanmu di hari-hari ini. Lakukan pekerjaan Kristus di dalam dirimu. Maka bukan sekedar namamu ada, tapi engkau sedang berjalan ke arah yang betul. Sampai Kristus memanggil engkau, kita berbahagia, kita beruntung, kita berharga. Haleluya, kita meninggalkan satu warisan yang luar biasa. Hari ini saudara mendengar ini. Jangan lagi ribut soal orang mati. Jangan lagi ribut soal dunia orang mati. Kuasa kegelapan, setan-setan. Tapi percayalah, Kristus menyelamatkan engkau. Mari, buka hatimu sekali lagi. Saya memberitakan kabar baik buat saudara. Di hari-hari ini, terimalah dia. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dan kami siap untuk menjadi anak-Mu. Ampuni segala dosaku. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Dan berikanlah Roh Kudus-Mu kepadaku. Supaya aku bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam kasih karunia-Mu. Karena Kau menyelamatkan kami. Kami percaya, secara khusus kami berdoa, orang-orang masih takut dengan dunia kegelapan. Biar kami semua sadar hari ini,
Kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terpujilah namamu, kami terima firman ini dan siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Demi nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, alami Tuhan di dalam kehidupanmu. Sampai ketemu lagi. Haleluya.